Ya, terus ini mungkin terkait aplikasi itu ya, Pak. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya aplikasi itu? Mereka lumayan antusias atau memang banyak penggunanya saat ini, pripun, Pak? Tentang aplikasi itu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa podcast Universitas Darul Ulum Jombang. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Khairul Hashim. Beliau merupakan Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih. Ini Bapak, karena hari ini kita akan membahas terkait strategi PDAM Jombang nih, antara pelayanan dan bisnis. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bapak, bagaimana sih pelayanan atau apa saja pelayanan yang diberikan Tirta Kencana kepada masyarakat gitu Bapak. Terima kasih Mbak, terima kasih semuanya atas waktunya. Ini jadi Perumda Air Minum Tirta Kencana itu basis core-nya adalah pelayanan di bidang air aman. Nah, artinya air aman itu tidak lagi air bersih ya, tapi dia sudah memiliki 22 parameter resmi yang dia harus lolos oleh uji lab berstandarisasikan. Nah, kami ini memberikan layanan air aman kepada masyarakat berbasis perpipaan. Nah, apa gunanya ya? Paling tidak, dan tujuannya adalah memberikan hak akses air aman yang adil dan merata bagi masyarakat, karena itu merupakan tugas daerah untuk memberikan ke masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Perumdam di dalam pelayanan itu. Mungkin ada inovasi terkini nih Pak. Soalnya saya sempat dengar kemarin juga sempat dapat Golden Trophy gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu inovasi atau program-program unggulan dari Tirta Kencana itu sendiri Pak. Ya, jadi Golden Trophy itu kan sebenarnya bukan salah satu hal yang tiba-tiba dapat gitu ya. Iya. Kami memulainya dari trofi-trofi yang bintang kelas 3 sampai bintang 4 sampai bintang 5 kemarin Golden Trophy itu. Karena memang penilaiannya berbagai hal, terutama di dalam layanan itu, termasuk inovasi-inovasi yang kami lakukan. Salah satu yang kami lakukan itu berkaitan dengan manajerial. Contohnya, kami menggunakan basis IoT di dalam manajerial, di dalam manajemen maupun di dalam pelayanan produksi air kami. Kemudian juga beberapa aplikasi berbasis Android, aplikasi-aplikasi berbasis web-based itu yang memudahkan pelanggan di dalam berinteraksi dengan kami. Kemudian juga tidak terlepas dari penilaian kinerja. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun kami terus naik, kami terus meningkat sehingga itu diapresiasi positif oleh tim juri. Luar biasa sekali. Ya, terus ini mungkin terkait aplikasi itu ya Pak. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya aplikasi itu? Mereka lumayan antusias atau memang banyak penggunanya saat ini, pripun Pak? Tentang aplikasi itu begini, hidup zaman sekarang ini kan sudah lepas dari HP. Iya benar. Sehingga aplikasi ini dari survei yang kami lakukan juga dari pihak ketiga yang melakukan survei yang kami gandeng itu, meskipun belum sepenuhnya, tetapi akses aplikasi yang didownload oleh pelanggan itu kisaran 60% lah dari jumlah pelanggan yang kami miliki. Artinya antusiasme masyarakat besar terhadap aplikasi itu, karena secara fungsi itu sangat membantu pelanggan di dalam menghemat waktu, di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Contoh ketika mereka mau daftar baru misalkan, mereka yang harus dulu mungkin harus datang ke kantor macam-macam antri, sekarang tidak usah. Lewat aplikasi selesai. Itu ya, lebih gampang Pak. Mereka mau ngecek tagihan saya berapa, habis saya berapa, mereka mau berkeluh kesah misalkan air saya kotor, air saya kecil, di aplikasi, dan itu kami tidak lanjuti 24 jam. 24 jam, fast respon gitu ya Pak? Fast respon. Untuk aplikasi ini mungkin dari masyarakat itu antusiasnya akan selalu bertambah, dan mungkin ada pembaruan atau bagaimana Pak itu? Nantinya ke depannya mungkin ada rencana.
dari awal kami kembangkan aplikasi itu bersama tim IT kami, memang sudah ada beberapa pengembangan ya. Pengembangan salah satunya yaitu tadi yang dulu daftar online-nya itu bersifat untuk SR atau pribadi rumah biasa, sekarang yang basis industri, basis perumahan sudah bisa lewat online. Mereka juga bisa tracking kecepatan, kira-kira ini pengajuannya sampai di mana sih bisa. Kemudian kami kembangkan lagi di dalam pembayaran online lewat aplikasi. Di terakhir pengembangan kami ini, mereka bisa melakukan baca meter mandiri atau catat meter mandiri. Ini mengantisipasi barangkali kan sekarang banyak nih orang yang dia punya rumah tapi karena sibuk macam-macam akhirnya rumahnya dikunci. Nah, sehingga dengan dikuncinya tadi petugas kami tidak bisa baca. Nah, solusinya mereka bisa baca mandiri lewat aplikasi itu. Nah, itu salah satu hal yang kami kembangkan hari ini. Oh, baru tahu. Ya, termasuk mereka juga bisa mendapatkan update-update berita dari kami. Misalkan ada pembenahan, ada perbaikan yang berdampak di dalam area-area mereka sehingga airnya mati mungkin selama beberapa waktu, itu mereka dapat info itu di aplikasi itu. Ini untuk produknya memang menyediakan untuk rumah aja atau memang ada kayak produk kemasan gitu? Bagaimana Pak? Basis kami sebenarnya basis kami itu berbasis perpipaan. Nah, kami melayani rumah maupun industri atau niaga. Tapi selain itu kami juga melakukan diversifikasi usaha berupa MDK, air minum dalam kemasan, yang kami launch itu di tahun 2023. Nah, kami namanya produknya itu Tirta Berkah. Oh, Tirta Berkah. Berbagai kemasan kami miliki, mulai dari cup, gelas itu, kemudian dari botol kecil 330 sampai dengan botol tanggung yang 600 ml ada, termasuk galon. Dan ini penting bagi masyarakat bahwa galon kami itu sudah non BPI, jadi aman, tidak usah ragu, karena air kami juga sudah ada sertifikat halalnya, ada sertifikat BPOM-nya, SNI-nya, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Sudah lengkap ya. Gitu ya Pak. Untuk saat ini mungkin distribusinya udah kemana aja tuh Pak? Distribusi Tiber se-Jombang sudah ada, termasuk kalau kami melakukan ekspansi pasar saat ini, meskipun masih agak pelan, tapi pasti itu kita sudah mulai ke arah Babat, Lamongan, kemudian di Kediri perbatasan, kemudian di Mojokerto, arah Trawulan ke timur itu sudah mulai kami datang ke sana lah itu. Itu kita bisa pesan online juga? Bisa pesan online. Oh, bisa pesan online juga. Di webnya Perumdam itu terdapat laman Tiber, di sana itu ya. Itu bisa diklik, jadi di sana ada nama-nama agen, nomor kontaknya sekalian, sehingga misalkan pelanggan ini atau masyarakat mau order, tinggal buka webnya, tinggal klik nomornya di WA, nanti akan tersambung dengan mereka, distributor kami itu. Berarti saat ini sudah tidak melayani yang di kantor gitu Pak? Atau di kantor masih ada? Di kantor boleh, jadi selain yang kami lakukan pelayanan karena Jombang luas ya, itu agen-agen kami ada tersebar di seluruh Jombang, kemudian di kantor kami juga bisa. Jadi pemesanan melalui offline di kantor, kami juga melayani pemesanan itu. Mungkin ada program-program lain Pak ke depannya, bisa dibocorkan sedikit? Salah satu begini, yang menarik ini, bahwa ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa tentang kualitas air dulu ya, bahwa kenapa harus menggunakan airnya Perumdam? Oh iya, bener Pak. Padahal di Jombang itu 10 meter, 11 meter, 9 meter udah keluar air. Nah, rata-rata kan berasumsi bahwa airnya bening kok, aman kok. Nah. Ini perlu saya jawab, bahwa air yang bening itu belum tentu aman. Tapi kalau air aman pasti bening. Nah, pasti jernih. Karena ada parameter di air itu, 3 parameter, kimia, fisika, dan biologi. Nah, ketika kemudian masyarakat ini menggunakan air yang basisnya sumur dangkal, pernah tidak masyarakat ini memeriksa jarak antara sumur dengan septic tank berapa meter? Jangan-jangan itu resapannya septic tank yang mereka ambil. Oh, bisa ngeresap gitu ya Pak? Iya, bisa. Nah, yang terjadi adalah ketika direbus, apakah air itu selesai di dalam menyelesaikan masalah mikrobiologinya, tetapi kandungan parameter fisika kimianya tidak bisa. Bagaimana Pak menghilangkan itu? Ya harus diolah. Nah, makanya solusi untuk air aman adalah Perumdam. Perumdam. Langsung ya Pak, Perumdam. Ya.
Mungkin dari bagaimana sih Pak support pemerintah terhadap Perumdam ini sendiri saat ini gitu. Saat ini, iya, untuk pembaruan dan inovasi gitu. Alhamdulillah kami ini berbangga diri ya, artinya alhamdulillah bersyukur diberi kesempatan untuk bisa mengabdi di Jombang dalam rangka pemenuhan air minum aman untuk masyarakat, karena kami merasakan betul bagaimana supportnya pemerintah daerah di dalam mengembangkan BUMD, utamanya BUD air minum, sehingga Kabupaten Jombang ini melalui Abah Bupati berkonsen bagaimana kemudian BUMD itu mampu memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat dengan dukungan kebijakan, dukungan macam-macam, sehingga kemudian nanti harapannya adalah kebutuhan masyarakat terpenuhi. Nah, tentang kalau di kami berarti ya air minum aman itu. Kemudian salah satunya pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga nanti kami juga dituntut dan diharapkan untuk mampu memberikan sumbangsi terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan, yang diberi oleh Perumdam di setiap tahunnya itu. Mungkin bisa di-spill bagaimana kontribusi Perumdam sendiri untuk pemerintah atau daerah Jombang gitu, Pak. Profitnya banyak, mungkin ya. Banyak. Salah satunya tadi terlepas ya inovasi-inovasi. Iya. Sebelum kami ngomong PAD ini, ini kami sudah lama sejak kami launching Tiber itu kami juga melaunching namanya Keran Siap Minum. Keran Siap Minum. Keran Siap Minum ini sebenarnya cocok untuk pesantren, untuk kampus, untuk sekolah, karena mereka dengan kualitas yang sama dengan air minum dalam kemasan kami yang bernama Tirta Berkah atau Tiber itu, tapi kemudian harganya lebih murah secara jumlah, secara kubikasi. Itu menjadi solusi alternatif bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan air aman, layak minum, tetapi dengan harga yang bersaing dan sangat rendah. Itu berarti kayak pesan banyak gitu, Pak? Maksudnya? Bukan. Misalkan kalau kita ke bandara nih kan ketemu yang namanya Keran Siap Minum, tap botol itu. Nah, tinggal kita nyoronin begini, keluar airnya dan itu siap minum, langsung minum, langsung minum. Mengenai peran kami ke daerah ya banyak, termasuk selain kami support dengan setoran PAD di setiap tahunnya, kami juga mendukung pengembangan daerah di dalam contohnya mengatasi stunting. Karena salah satu faktor penyebab stunting itu ada air di sana. Jadi air itu merupakan salah satu instrumen yang bisa mengakibatkan stunting. Sehingga apa solusinya biar stunting berkurang? Berarti airnya harus bagus. Nah, beberapa program-program selain berbasis perpipaan, kami pun support di kegiatan-kegiatan stunting dengan memberikan air minum berbasis kemasan atau AMDK itu. Ini kemarin sempat dengar ada promo kemerdekaan juga, Pak. Ya, bisa di-spill. Jadi ini promo kemerdekaan itu kita sebagai wujud rasa syukur ke atas kemerdekaan bangsa Indonesia ini sudah 80 tahun, dan juga ini sekali lagi ini juga wujud kepedulian Pemkab Jombang melalui Pak Bupati dengan melalui Perumdam ini, bahwa kami memberikan diskon 750.000 untuk pasang baru bagi warga masyarakat Jombang, di mana dia terdapat jaringan Perumdam dan ingin menjadi pelanggan. Kalau biasanya harganya 1.050.000, ini di 750.000 untuk pasang baru ya. Lalu gimana Pak responnya masyarakat dengan promo ya? Mungkin promo ini mumpung lagi promo ya. Respon masyarakat berkaitan promo, kira-kira ini malah yang ditunggu pasti promonya. Oh iya. Kami memiliki data, acap kali kami melakukan promo, ini minatnya tinggi untuk pasang ya, karena kan lumayan ya, dari 1.050.000 menjadi 750.000 itu kan lumayan, sehingga dari promo-promo itu termasuk promo Merdeka ini meskipun belum berakhir, kami sudah dapat agak lumayan lah pelanggan baru yang kemudian mendaftarkan diri menjadi pelanggan Perumdam itu. Mungkin bisa disampaikan Pak harapannya, mungkin dengan ada inovasi-inovasi ini gimana sih harapannya untuk respon masyarakat, apa sudah memenuhi target sesuai yang diharapkan mungkin? Harapan kami bahwa satu saat Perumdam Tirta Kencana itu mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Jombang berbasis perpipaan. Karena dengan hari ini tantangannya bahwa demografi Kabupaten Jombang yang seperti ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kemudian jaringan air minum aman berbasis perpipaan itu bisa diterima atau bisa melayani seluruh layanan Jombang. Nah, harapan kami nanti suatu ketika Jombang ini seluruhnya akan terlayani oleh air minum berbasis perpipaan itu. Kemudian yang kedua, bahwa
kami berharap Tirta Berkah atau Tiber, air minum kemasan ini yang alhamdulillah sudah menjadi kebanggaan masyarakat Jombang ini bisa menjadi solusi alternatif masyarakat di dalam memilih produk air minum, karena kami sekali lagi memberikan keyakinan untuk pasien bahwa produk kami itu juga sudah terstandarisasi banyak hal seperti halal, SNI dan BPOM, sehingga produk ini benar-benar menjadi milik masyarakat Jombang dan bisa digunakan oleh masyarakat Jombang. Ya, semoga bisa meluas Amin, gitu, bukan hanya di Jombang. Itu untuk pelayanan sendiri saat ini Pak udah sampai toko oren, toko hijau, belum? Kami belum sampai ke sana sih. Belum sampai Jadi kesana. kami memiliki rangkaian agen tersendiri yang tidak kami gabungkan ke mereka, gitu ya. Gitu. Sementara kami menggandeng UMKM basis kami, sehingga harapan kami bahwa perekonomian UMKM atau perekonomian masyarakat itu bisa terangkat dengan kami menjual produk Tiber itu, sehingga kami untuk toko-toko modern itu agaknya belum kami ke sana, meskipun beberapa waktu sudah ada tawaran-tawaran untuk ke sana, tapi kami berfokus bagaimana kami bekerja sama dengan basis masyarakat dulu, sehingga masyarakat juga dapat manfaat dari mengupayakan pengusahaan menjual Tiber itu sendiri. Iya. Pantesan tadi saya sempat cek kok belum lihat ya. Gitu anjing. Untuk mengakhiri nih Pak, mungkin ada 1-2 kata yang mau disampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement sekali lagi bahwa air Jombang itu sangat istimewa, sebagaimana Gus Mus dulu pernah dawuh bahwa di Jombang ini lahir tokoh-tokoh yang luar biasa. Dia tokoh internasional, tokoh lokal, tokoh nasional, dan beliau juga sempat dawuh bahwa coba lihat airnya Jombang. Barangkali airnya Jombang itu mengandung sesuatu sehingga banyak orang hebat lahir di sana. Maka kami menyampaikan kepada masyarakat luas untuk kemudian bagaimana air Jombang ini bisa dikelola dengan baik dan bisa dikonsumsi dengan baik, digunakan dengan baik tentunya melalui program Tirta Kencana Kabupaten Jombang. Jangan lupa beli. Baik, itu aja pemirsa untuk podcast kita hari ini. Semoga kita bisa menyambung dengan next season selanjutnya. Oke, mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.